Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tauli, la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, kajian webinar Masjid Al-Irsyad Surabaya dimanapun berada. Saya dengar juga malam ini live di RDI Malang yang langsung dari Masjid An-Nur Jagalan, Malang. Kita masih dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, satu kitab yang menitik beratkan banyak membahas bagaimana kita mengelola hati kita, bukan pikiran kita, bukan otak kita, bukan juga fisik kita, tapi fokus kajian ini memang lebih banyak ditekankan berbicara masalah bagaimana kita mensucikan hati, membersihkan hati, mengelola hati, mentarbiyah hati, menata hati, memanage hati kita. Banyak istilahnya ini ya, karena memang hati ini, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, penentu. Hati ini penentu. Jadi baik dan tidaknya kita, langkah-langkah kita, ucapan kita, tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, itu sebenarnya refleksi dari hati yang kita miliki. Hati baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini dan pancaran dari tubuh yang kita tunjukkan, yang kita buktikan di lapangan dengan sikap-sikap, perbuatan, omongan, pembicaraan, itu refleksi hati kita. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, atau idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ini dari Nu'man bin Bashir. Nabi menyampaikan, sadarilah setiap tubuh manusia, semua manusia, tidak terkecuali siapapun manusia itu, pada dalam tubuhnya itu ada segumpal darah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ada segumpal dalam hati kita ini, dalam dada kita ini, mohon maaf. Gumpalan itu kalau baik, seluruh anggota tubuh kita juga akan baik. Tapi na'udzubillah, kalau gumpalan itu jelek, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga akan jelek. Gumpalan itu dinamakan sama Nabi, ala sadarilah, ketahuilah, wahiyal qalb, dan itu namanya hati. Saya sudah panjang lebar dalam kajian Tazkiyatun Nufus ini. Sebelumnya kita berbicara tentang racun-racun hati, 4 racun yang insya Allah di YouTube pun oleh
Al-Irsyad sudah diangkat, sudah saya bicarakan dan saya detail membahas masalah itu. Racun pembicaraan, fudulul kalam, ya, berlebihan dalam berkomunikasi, berbicara, itu racun hati. Ya. Kemudian fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, itu juga racun hati. Fudulut ta'am, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, tidak jelas halal haramnya. Jangankan halal dan haramnya nggak jelas, banyak saja berlebihan dalam urusan makan itu juga meracuni hati. Ini juga sudah saya bahas. Termasuk juga yang terakhir adalah fudulul mukhalatah, ya, salah atau berlebihan dalam persahabatan atau salah dalam memilih sahabat. Ya, dan ini saya detail membahas masalah ini, macam-macam sahabat dalam agama kita, dengan siapa kita berkawan, ya, di posisi apa sahabat yang membersamai kita. Ini pun juga sudah saya bahas panjang lebar. Nah, tentu tidak bagus, tidak baik kalau hanya saya membahas masalah yang meracuni hati atau yang membuat sakitnya hati. Kita juga sudah masuk bagaimana cara menyehatkan hati kita. Ya, asbab hayatul qulub dalam temanya itu adalah sebab-sebab yang membuat hati kita bisa jadi sehat, bisa jadi hidup, ya, tidak sakit lagi. Insya Allah racun-racun itu bisa kita antisipasi kalau kita memperhatikan bagaimana cara kita untuk menghidupkan hati, menyehatkan hati kita. 2 poin sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, bahkan sebelum kita masuk Ramadan di kajian yang ketiga terapi hati ini untuk menjadi sehat. Itu terakhir saya masih ingat, memanfaatkan momentum Ramadan, karena semua apa yang kita perbuat, apa yang kita dapati di madrasah Ramadan, semuanya menyehatkan hati kita, membuat sehatnya hati kita. Ya, di situ ada puasa, di situ juga ada salat malam, di situ juga ada baca Quran. Ya, walaupun sebenarnya stressingnya di muqaddimah kitab ini, cara menyehatkan hati yang pertama disebut adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. 2 hal yang sudah saya bahas itu. Apa zikir, apa membaca Quran, apa kaitannya zikir dan baca Quran terhadap sehatnya, bersihnya, beningnya hati kita ini. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, sebenarnya saya ingin lanjut, ya, karena poin yang ketiga di sini adalah al-istighfar, istighfar, meminta ampun kepada Allah. Tapi izinkan saya kan ini memanfaatkan momentum, ya, karena malam ini kita persis berada di malam 1 Dzulqa'dah. Karena tadi ini bukti nyata, tadi kita jam 3 kita bagi yang menghidupkan sunnah Nabi, kita tadi salat kusufus syams, gerhana matahari. Ya, Masya Allah, ini berarti berada pada ending bulan ini. Syawal sudah kita akhiri tadi, dan kita malam ini masuk, misalnya kita sekarang ini masuk malam pertama bulan Dzulqa'dah. Dan perlu disadari jamaah sekalian, Dzulqa'dah, setelah itu kita masuk Dzulhijjah, setelah itu kita juga masuk Muharram. 3 bulan berturut-turut, ya. Ini dinamakan dalam Al-Quran dengan istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan kemuliaan. Ya, saya ingin masuk di sini bab tazkiyahnya, karena ternyata nanti ini cara Allah untuk memuliakan kita. Ini cara Allah kalau kita pandai memanfaatkan 3 bulan ini adalah bulan kemuliaan, ya. Di mana di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Masya Allah. Jadi para pemirsa, para pendengar RDI Malang dan kajian webinar ini dimanapun berada, sesungguhnya jumlah bilangan bulan, jadi rupanya Allah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, juga Allah menciptakan waktu.
menciptakan waktu. Yang kemudian kita kenal Allah mengatakan ithna asyara syahran fi kitabillah. Jadi jumlah bilangan waktu dalam satu tahun ini ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan waktunya, makanya ada siang ada malam jemaah sekalian. Itu jumlahnya satu tahun ada 12 bulan ya dalam catatan Allah. Nah ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, para pendengar, saatnya kita mulai bangga sekaligus menerapkan syariat ini, karena ternyata bulan yang diakui oleh Allah dalam perjalanan waktu kehidupan manusia itu bukan Januari ya, bukan Februari, bukan Maret, bukan April sampai sebagaimana yang kita paham sampai Desember. Nah, itu bulan-bulan qamari. Saya juga tidak ingin menafikan karena juga ada kaitannya dengan masalah agama pula. Cuma yang indallah, yang di sisi Allah. Iddatus syuhuri indallah. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Itulah bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriah. Allahu Akbar. Ini sekaligus Bapak, Ibu, supaya kita sadar tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu. Ada kepekaan kepada semua kita untuk hati-hati dengan waktu ini. Ya. Nah, dalam konteks yang kita bahas saat ini, karena kita berada di malam pertama, malam ini, malam Senin, tanggal 1 Dzulqa'dah, Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ashhurul hurum. Minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dimuliakan oleh Allah karena pemuliaan kita terhadap 3 bulan ini. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata kalau sampean lihat tafsir-tafsir yang ada, 4 bulan itu adalah pertama bulan Rajab. Ini sudah kita lewati ya. 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, 2 bulan sebelum Ramadan. Rajab, Dzulqa'dah, Sya'ban tidak masuk. Ya. Ramadan pun juga tidak masuk. Ashurul Hurum ini, walaupun Ramadan punya kemuliaan tersendiri. Oke. Kemudian Syawal juga tidak masuk, kita sudah akhiri hari ini. Ya. Tapi setelah itu berturut-turut. Ini yang kemudian malam ini kita masuk berturut-turutnya itu. Ini malam pertamanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Minha arba'atun hurum. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allahu Akbar. Nah, ini katanya jamaah sekalian kalau sampean lihat tafsir-tafsir yang ada itu, memang dulu masyarakat Arab, masyarakat di zaman para nabi ini, karena memang para nabi ini semuanya di dunia Timur Tengah ya. Nabi itu Pak, Ibu, tidak ada nabi itu lahir di Amerika atau muncul di Amerika. Tidak ada ceritanya nabi itu muncul di Eropa. Ya. Nabi itu muncul di Afrika atau nabi muncul di India, di Asia Pasifik ya. Atau di mana ini di Asia Tenggara, apalagi di Indonesia, tidak ada ceritanya nabi itu. Semua nabi dari Adam alaihissalam itu adanya munculnya itu di Timur Tengah. Ya, kalau tidak Yaman, ya di Saudi sendiri, ya di Syam itu ada Palestina, ada Lebanon, ada Syria, ada Yordan ya. Ya itu berkutatnya di situ para nabi jemaah sekalian. Bahkan di Syam ini 80% nabi itu lahirnya dari situ, termasuk juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di situ semua. Nah jemaah sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sepakat orang-orang Arab dulu ketika mereka terjadi perseteruan di antara mereka, perang antar kabilah, antar suku dan lain sebagainya, bahkan antar negara, itu begitu masuk pada 4 bulan ini mereka secara sadar yakin ada agama apapun pula, Yahudinya, Nasraninya, bahkan Majusinya, apalagi Islam. Islam sudah jelas, Quran sudah mengangkat kepada kita seperti ini. Itu langsung mereka masuk bulan ini tidak ada perang. Harus ada gencatan senjata karena menghormati kemuliaan 4 bulan ini. Nah kita sekarang jemaah sekalian berada di 3 bulan berturut-turut ini.
Ya, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah karena pemuliaan kita terhadap bulan. Saya akan mencoba dalam konteks tazkiyahnya ya, dalam konteks tazkiyahnya. Bagaimana momentum tazkiyah bisa kita ambil dari 3 bulan ini. Kenapa kata Allah Subhanahu? Bagaimana cara kita memuliakan bulan ini? Langsung Allah memberikan gambaran kepada kita jamaah sekalian. Apa kata Allah? Paling tidak perhatikan 3 hal. Ada 3 hal penting. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Masya Allah. Janganlah kalian mendalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Jadi tidak boleh ada kezaliman. Zalim ini kita, kalau dalam bahasa tazkiyatun nufus itu, nanti insya Allah Bapak setelah kita selesai kitab ini kita akan bahas kajian-kajian tematik, termasuk juga ada bab namanya bab zulum. Zalim itu saya masih ingat betul ada 3 macam juga. Ya, jangan sampai 3 hal ini bentuk kezaliman ada pada bulan-bulan ini. Yang pertama, zulmun nas li rabbihi. Zalimnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhannya. Kapan itu? Itulah manusia-manusia yang tidak bisa menjaga fitrahnya, yang sudah merusak dirinya. Bahkan itulah manusia-manusia yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itulah manusia-manusia yang tidak menyembah Allah lagi. Itulah manusia-manusia yang melanggar perintah-perintah Allah, pelaku dosa-dosa berat, dosa-dosa besar. Ya, naudzubillah. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Ini siapa? Ya, jelas orang kafir ya. Orang kafir, orang musyrik, Yahudi, Nasrani itu adalah bentuk-bentuk zalim. Ya, dia tidak mau mengembalikan fitrahnya untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ada satu ayat yang saya masih ingat betul itu jamaah sekalian. Sambil lihat nanti satu ayat sebelum sebelum ayat Al-Kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat sebelumnya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah. Ini juga sindiran kuat jemaah sekalian kepada kita. Ternyata ada bentuk-bentuk kekufuran yang menimpa kepada orang mukmin. Walaupun dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan dosa besar, tapi ini dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipanggillah kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Apa kata Allah? Ditutup wal kafiruna humudz zalimun. Allah. Ngeri juga ini. Ini kadang-kadang juga menampar kita. Ya. Orang kafir itu adalah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, nafkahkanlah, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi ini uang kita ini Pak, uang miliknya Allah. Sebab Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi kalau sampean sukses di bisnis, yang membuat sukses Allah loh. Yang melancarkan urusan kita juga Allah. Makanya mengatakan mimma razaqnakum, belanjakan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi itu uangnya Allah sebenarnya, dananya Allah. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum nanti datangnya satu hari, itu hari kiamat maksudnya jamaah sekalian, tidak berguna lagi jual beli. Bisnis sudah tidak berguna lagi. Persahabatan juga tidak berguna lagi. Penolong syafaat juga tidak ada lagi. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Terus ditutup oleh Allah. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang yang zalim. Berarti, mohon maaf, orang dalam konteks kita ini, konteks kita orang muslim yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah,
medit, kikir, bakhil, padahal dia punya, penuh perhitungan, hanya ditumpuk-tumpuk begitu saja. Toh juga dia kadang-kadang juga tidak menikmati. Yang menikmati orang-orang di luar kita, disimpan bangsa bangsi dan lain sebagainya. Nauzubillah. Itu kata Allah, langsung dicap oleh Allah, wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim kepada Allah. Berarti kalau orang tidak mau berbagi rezekinya Allah, dianggap orang kafir, orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama ini adalah kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak keluar dari agama. Tapi pada hakikatnya langkah-langkah dia telah mengkafiri, telah dia zalim. Haknya Allah disimpan, tidak mau dibagikan kepada saudaranya yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, Pak. Zalimnya manusia kepada Allah. Ada juga yang lebih dahsyat lagi, ya, yang jelas-jelas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terjadi, ya. Ya, kalau bahasa Sayyidina Luqman kepada putranya itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La zulmun azim. Ananda putraku, jangan sekali-kali syirik lo kepada Allah. Karena sesungguhnya syirik itu, inna syirka la zulmun azim, bentuk kezaliman yang paling dahsyat. Memang tidak ada, Pak, zalim yang lebih dahsyat daripada syirik kepada Allah yang menciptakan kita, kita menyekutukan Allah. Allah yang ngasih rezeki pada kita, tapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya na'udzubillah, ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan, ya. Ya, walaupun syirik-syirik yang tidak langsung banyak pula sih menimpa kepada kita, ya. Ya, yang masih asik dengan dunia-dunia klinik, ya, dunia-dunia mistis, dunia perdukunan, percaya kepada jampi-jampi, terlalu yakin pada omongannya jin dan setan. Na'udzubillah, ya. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Kita tinggalkan semua itu. Kita ini bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, ya. Jangan sampai ada perbuatan seperti itu nyerempet dalam itu adalah bentuk kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Fala tadribu fihinna anfusakum. Maka bentuk pemuliaan kita terhadap 4 bulan ini yang sekarang kita berada pada 3 bulan berturut-turut insyaallah ke depan, jangan ada kezaliman di antara kita. Pertama, zalim kepada Allah. Nah, yang kedua adalah zalim kepada dirinya sendiri. Apa ada orang zalim kepada dirinya sendiri? Banyak. Ya. Tolong evaluasi jamaah sekalian. Apa bentuk zalim pada dirinya sendiri gitu? Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Sekali-kali Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana bentuk kezaliman pada dirinya sendiri? Itulah orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Ada masalah, dia tidak curhat kepada Allah, tapi curhat pada orang lain, membuka aib kelemahan dirinya. Ada juga bahkan, Pak, menzalimi fisiknya. Sekarang kan banyak anak-anak muda nih, Pak, termasuk juga orang tua kadang-kadang, ya, minum minuman keras, bahkan sampai kepada narkoba, kokain, kalau bahasa anak sekarang ini, ya, ya narkoba, ya, pil koplo dan lain sebagainya. Akhirnya merusak fisiknya, menzalimi dirinya sendiri gitu. Ada juga orang merusak akal pikirannya, banyak ngelamun, otaknya dirusak dengan tontonan-tontonan erotis seperti itu, tontonan-tontonan yang merusak akal pikirannya. Sekarang ini ada fenomena, Pak, orang 50 tahun sudah pikun. Jangankan 60, 50 tahun sudah pikun. Kenapa? Karena terbiasa menghayal, jemaah sekalian, tidak menjaga. Ya, kalau orang tidak menzalimi dirinya, Pak, pasti dia disibukkan. Otaknya itu disibukkan konsentrasi pada Al-Quran, merenungi kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kezaliman pada dirinya sendiri, ya. Termasuk juga membuka aibnya pada orang lain, ketidakmampuan dia pada orang lain, curhat sana, curhat sini. Kenapa tidak pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, ya. Dia enggak punya izzah, enggak punya harga diri. Na'udzubillah. Oke. Nah, kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang biasa dibahas, ini yang paling banyak, Pak, pembahasannya dalam kitab-kitab tazkiyah, itu adalah kezaliman antar sesama manusia, zulmun nas li ghairihi min makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala,
zalimnya manusia kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Antar manusia lah. Ada orang yang zalim pada orang tuanya, ada. Ya, sehingga dia uququl walidain, durhaka pada orang tuanya, menelantarkan orang tuanya, menjadi beban masa tua orang tuanya gitu. Hati-hati, ini bentuk kezaliman antar manusia. Ada orang zalim kepada istrinya, begitupun sebaliknya istri zalim kepada suaminya, ada. Yang tidak menjaga kesakralan keutuhan rumah tangganya. Dia menikahi dia sama-sama sudah tahu auratnya masing-masing. Ya kok bisa gitu? Ya nggak tahu juga ya. Ya walaupun dalam Islam itu ada istilah perceraian, ada talak Pak, tapi itu abghadul halal. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Gimana ini? Sesuatu yang sudah sakral ini sekaligus merupakan tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, kemudian tanda kebesaran Allah dirusak Pak dengan perceraian gitu. Ini bentuk kezaliman pada antar sesama manusia. Apalagi punya anak gitu. Apa enggak takut anaknya nuntut nanti pada kedua orang tuanya gitu. Tak punya belas kasih sayang. Mau curhat pada orang ayahnya menjelek-jelekkan ibunya. Mau curhat pada ibunya menjelek-jelekkan ayahnya. Anak punya split personality, punya dua kepribadian, bingung dia itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati jaga hubungan antar istri suami istri ini Pak. Ini kalau saya bicara suami istri hanya jadi panjang lagi ya. Karena sebenarnya kalau kita sadar jemaah sekalian, orang kalau sudah berkeluarga ini jemaah sekalian 24 jam tuh ibadah semuanya kepada Allah Pak. Makanya saya ketika cekcok ada masalah dengan ibunya anak-anak di rumah, saya selalu ingat. Kadang-kadang kita tersenyum sendiri gitu. Kalau ngikutin nafsu ya sudah, mau menang-menangan. Setan masuk, ini bentuk-bentuk kezaliman muncul. Akhirnya menzalimi istrinya, menzalimi suaminya. Termasuk juga, saya juga punya kajian di sini ya, tarbiyatul aulad, zalim kepada anaknya, menelantarkan anaknya. Fulus katsir, tapi tidak paham bagaimana mendidik anak, diserahkan sama sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah Islam. Padahal gurunya juga punya anak juga. Mustahil guru itu akan fokus mengurus anak kita. Tanggung jawab anak tetap kita orang tua. Jangan sampai kita zalim kepada anak kita ini. Allah ketika ngasih kepada kita karunia anak, Allah paham betul bahwa kita sanggup untuk mengawal anak-anak kita ini. Jangan zalimi mereka semua. Jangan sampai mereka nuntut nanti pada hari kiamat karena kezaliman kita pada anak-anak kita. Termasuk zalim kepada anak, ngasih rezeki yang tidak halal kepada mereka. Zalim kepada anak, kasarnya mulut kita kepada mereka semua itu. Zalim kepada anak sampai ada gap yang menganga lebar antara kita dengan anak ini. Anak takut bertemu dengan kita, tapi bisa cangkruan akrab dengan teman-temannya di lorong di jalan. Tapi di dalam rumah ada komunikasi dengan orang tuanya. Hati-hati, ini bentuk kezaliman. Nanti terus Pak, kezaliman dengan kakak adik. Balik kakak adik yang satu ayah satu ibu tukaran. Yang direbut urusan warisan. Kadang-kadang bukan juga urusan warisan Pak, ketersinggungan masalah komunikasi. Karena masing-masing sudah punya istri, masing-masing istri juga mewarnai suaminya masing-masing, tukaran. Apa enggak takut bab-bab seperti ini? Ini bentuk kezaliman. Hati-hati, 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ayo evaluasi masalah ini. Jangan ada kezaliman di antara kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman di antara kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah Pak ayat Allah yang diangkat. Bagaimana kita menghormati 3 bulan ini, bulan kemuliaan ini. Jangan ada kezaliman di antara kita. Termasuk juga zalim antar sesama ya. Yang punya teman bisnis Pak, ayo jujur dalam bisnis kita, jangan ada kezaliman. Yang punya utang piutang, bayar utangnya itu. Kalau tidak sanggup, temui yang bersangkutan, minta maaf. Inilah kemampuan saya. Insya Allah Pak, orang itu akan tersentuh kalau kita terbuka menyampaikan apa adanya masalah-masalah seperti ini. Pokoknya jangan ada kezaliman di antara kita. Sampai pula kita tidak boleh menzalimi kepada binatang loh, pada kucing, pada ayam, termasuk juga pada alam ini tidak boleh kita menzalimi. Kita menjadi umat manusia yang betul-betul membawa rahmat dalam kehidupan kita ini jamaah sekalian. Oke. Saya lanjut. Yang kedua apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Lihat ayat berikutnya jemaah sekalian. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu secara keseluruhan.
sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Loh kok unik Ustaz? Katanya bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum kok ada perang, suruh perang. Ya karena mereka kama yuqatilunakum, sebagaimana kalian memerangi, kalau mereka memerangi ya kita lawan. Tapi niat pertama kita tidak ingin perang, tapi karena mereka menzalimi ya kita lawan. Alhamdulillah ya, kita hidup di satu negeri, Masya Allah, aman. Tidak sebagaimana saudara kita di Syria, terjadi perang saudara di sana ya. Tidak sebagaimana terjadi pada saudara kita di Palestina. Ya, saat ini mereka sedang perang dengan melawan orang-orang Yahudi sampai saat ini, di mana tanah mereka dirampas, diambil dan diakui. Dan kemudian konsensus dunia mengakui, Pak, bahkan PBB mengakui keberadaan negeri Yahudi ini. Ini bentuk kezaliman. Alhamdulillah tidak menimpa kepada kita ya di negeri ini, jemaah sekalian. Kita tidak sama seperti saudara kita di Mindanao, rumpun Melayu di Filipina Selatan, menghadapi dengan rezim Nasrani Manila. Kita tidak sama dengan saudara kita juga rumpun Melayu di Fatani kalau bahasa Arabnya itu, ya, di mana saat ini mereka berhadapan dengan orang-orang Buddha di Thailand. Alhamdulillah kita tidak, negeri kita alhamdulillah Pak, banyak pulau, banyak ras, banyak suku, 13.000 pulau, ya, belasan ribu bahasa, kita disatukan ini, ya, kita bersyukur. Alhamdulillah tidak ada perang, cuma masih ada perang-perang yang lain Pak, di mana kita tidak sadar dan kita larut di situ. Kita ini umat mayoritas, tapi mohon maaf, mayoritas yang tidak punya wibawa, mayoritas yang dikendalikan oleh kelompok minoritas. Mohon maaf, saya harus berbicara apa adanya juga di sini ya. Kita umat mayoritas, 80% kaum muslimin di negeri ini, tapi kita tidak berdaulat secara ekonomi. Ekonomi kita dijajah oleh mereka, diperangi oleh mereka. Dunia pendidikan kita, alhamdulillah Pak, kita punya jejaring sekolah Islam ya. Tapi berapa sih kalau kita hitung? Mereka sudah melangkah puluhan tahun yang lalu. Ya, perguruan tinggi mereka luar biasa saat ini. Kita kalah dengan mereka. Ini perang. Nah, di bulan ini jemaah sekalian, paling tidak beginilah. Kalau boleh saya sampaikan ya. Ayo kita sekarang memerangi mereka dari aspek ekonomi. Waqatilul musyrikina kafatan, perangi. Saya tidak akan membelanjakan uang yang saya punya pada terhadap apa kebutuhan saya sehari-hari, kecuali uang saya jatuh pada sesama muslim. Itu perang. Ini perang jamaah sekalian. Ayo kita sadari ini jamaah sekalian. Sampean beli beras, belilah beras kepada sesama muslim. Sampean beli minyak goreng pada sesama muslim. Beli sampo, beli sabun, beli kepada sesama, walaupun nanti yang mencetak mereka, yang memproduk semua itu, mereka tidak apa-apa, tapi uang kita jatuhnya pada sesama muslim, biarlah berputar di antara kita. Ustadz mahal, Ustadz, tidak apa-apa Pak, Ibu. Mahal kita niatkan, kapan lagi kita membantu saudara kita? Niatkan kita sedekah kepada mereka ya Mas sekalian. Sekaligus kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu, dan perintah Allah sekaligus ini Pak. Dan Allah mengatakan kepada kita, khususnya pada 3 bulan ke depan ini, mau beli HP, mau beli, hatta beli mobil sekalipun, beli apa saja pada sesama muslim. Allahu Akbar, sudah adzan ya. Ini perang ya, perang ekonomi. Ayo saya hanya mengingatkan lagi, jangan sampai keluar uang dari dompet kita, dari kantong-kantong kita, kecuali jatuh kepada sesama muslim. Dan rasakan nanti keberkahannya jamaah sekalian. Berkah hidup kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah, sesungguhnya Allah itu ma'a bersama orang-orang yang bertakwa. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah khususnya pada 3 bulan ini, ayo muliakan dengan ketakwaan kita kepada. Alhamdulillah kita sudah punya modal ya. Baru saja kita meninggalkan Ramadan sebulan yang lalu. Kita sudah dilatih puasa, itu takwa. La'allakum tattaqun. Kita juga sudah dilatih salat malam, tahajud tiap malam, salat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, itu takwa. 1 bulan penuh kita menghatamkan Al-Quran, itu takwa. Doa itu juga takwa. Zikir itu juga takwa. Jaga ini. Kalau antum, kita semua Pak ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a. Ya. Takwa. Ayo suasana takwa termasuk juga dalam kondisi kita seperti ini ya.
pandemi COVID-19. Yang ini katanya Surabaya bil khusus ini luar biasa menjadi isu nasional, bertambah terus. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan, na'am. Jaga fisik harus, jaga imun harus, jaga iman juga jangan lupa. Ya. Makan kita jaga, sanitizer setiap kita keluar masuk rumah, pakai masker, harus kita ikuti, tapi jangan lupa imbangi dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki tanpa diduga-duga. Rezekinya Allah bagi orang bertakwa tidak harus fulus, Pak. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rezeki. Sehat yang prima itu rezeki. Pikiran yang cerdas itu rezeki. Sahabat-sahabat yang setia itu rezeki. Anak yang birrul walidain itu rezeki. Istri yang setia itu rezeki. Orang tua yang ngayomi kita itu rezeki. Mertua yang perhatian sama kita dan mantu yang perhatian pada mertua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu modalnya jamaah sekalian. Mobil khusus pada 3 bulan pertama ini. Jaga takwa, tidak usah khawatir. Walaupun dampak dari pandemi ini luar biasa, saya juga merasakan, saya hanya senyum, Pak. Yang ngasih ini atas izin Allah. Ya kita punya modal apa? Wa may yattaqillah, tidak ada lain. Yaj'al min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Pak. Allah akan membuka kepada mereka kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah barakat, bukan barokah lagi, barakat sekian banyak keberkahan turun dari langit dan muncul dari bumi ini. Allahu Akbar. Kalau kita menjaga takwa, Allah mengatakan pada ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah ma'a, bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saudara, ini kajian tazkiyatun nufus. Kita ingin bersih hati kita. Ayo, oke. Dan kita sekarang berada di momentum pemuliaan dari Allah. Berada pada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau sampean ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan diri kita dengan 3 hal. Jangan ada kezaliman. Oke, jangan ada kezaliman. Kemudian, ayo munculkan kepekaan ideologi kita minimal, Pak. Kita bangga menjadi seorang muslim. Ya, saya tidak akan mengeluarkan rezeki saya, uang saya, ya, membelanjakan semua itu kecuali jatuh ke tangan sebagai sesama muslim. Ini adalah bentuk perintah dari Allah dan imbangi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, tawakal kita. Dan mudah-mudahan pula semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah nanti akan memanggil kita, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mustarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.